Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, melalui bacaan yang kita dengar tadi, ada satu kalimat yang menurut saya sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari dan penting juga untuk kita renungkan. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kalimat ini sangat menarik, dan Yesus menjanjikan apa yang kita minta kepadanya akan kita terima. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi kita jangan percaya diri dulu. Yang Yesus maksudkan adalah bahwa itu ada syaratnya. Yang pertama, jikalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya itu tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kita kehendaki dan kita mohon, itu semua akan tercapai dan akan Tuhan wujudkan pada waktu yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali meminta banyak hal kepada Tuhan, namun kenyataannya banyak hal yang kita mohonkan itu tidak tercapai dan juga tidak dikabulkan dalam tanda kutip. Dan hal ini juga membuat kita seringkali patah semangat dalam hal berdoa. Yang perlu kita pertanyakan adalah bahwa apakah saya benar-benar sudah tinggal di dalam Yesus dan firman Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dalam diri kita. Hemat saya, jika kita berdoa, tidak perlu kita meminta kekayaan, meminta kesuksesan yang berlebih-lebih, tetapi mintalah kekuatan, mintalah kebijaksanaan, mintalah kedamaian. Saya rasa itulah yang Tuhan kehendaki. Kedamaian di dalam Tuhan membuat kita bisa fokus bekerja, fokus mencapai tujuan. Begitu juga kalau kita memohon rahmat kebijaksanaan kepada Allah, kita akan bisa menentukan dan melakukan prioritas dalam hidup kita sehari-hari. Mana yang penting, mana yang tidak penting untuk kehidupan kita, perkembangan iman kita, dan pencapaian atas tujuan kita itu.
Itu saya rasa seperti doa Salomo dalam mimpinya. Dia tidak meminta apa-apa selain kebijaksanaan. Itulah permintaan yang hemat saya pas untuk hidup kita setiap hari. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita tinggal di dalam Allah yang adalah pokok anggur itu sendiri, yakni Yesus Kristus, dan kita adalah para muridnya, cabang-cabangnya. Dan marilah kita berusaha berjuang hidup, memperjuangkan hidup rohani yang baik, sehingga kita dapat berbuah dalam roh dan kebenaran, serta mencapai tujuan yang kita kehendaki di dalam Tuhan. Dan kita nantikan apa yang kita harapkan dan doakan dikabulkan oleh Tuhan. Yang terpenting kita tetap setia, sabar, dan rendah hati serta bijaksana dalam menanti itu. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian dalam usaha dan karya serta cita-cita yang sedang ditempuh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.